Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts miyamid dunya ila yaumil qiyam amma ba'da. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah hari berganti, waktu berlalu, kita memasuki pertengahan bulan Ramadan yang begitu indah, begitu mulia. Lantas kenapa dimuliakan? Karena di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'annya sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keindahan dan mukjizat-mukjizat yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu tentang pengertian Al-Qur'an baik secara etimologi maupun terminologis. Pengertian Al-Qur'an menurut etimologis atau menurut bahasa, Al-Qur'an bisa diartikan sebagai kata dari qara'a yang berarti sesuatu yang dibaca. Al-Qur'an juga bisa bermakna indikator petunjuk karena diambil dari kata qarinah, atau Al-Qur'an juga berasal dari kata al-qar'u atau al-jam'u yang berarti menghimpun, dalam arti menghimpun dan menyatukan Al-Qur'an atau Al-Qur'an sebagai satu kitab yang menyatukan kitab-kitab terdahulu. Adapun secara terminologis atau istilah, Al-Qur'an diartikan sebagai firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan pelantara malaikat Jibril, yang tertulis dalam sebuah bentuk yakni mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Dan Al-Qur'an ini dimulai dari Quran surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itulah mungkin pengertian Al-Qur'an baik secara bahasa ataupun istilah. Kemudian bagaimana proses turunnya Al-Qur'an perlu kita garis bawahi dan kita bedakan. Di dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang tadi saya bacakan. Yang pertama, apakah Al-Qur'an itu diturunkannya tanggal 17 Rajab yang kemudian kita sebut dengan nuzulul Qur'an, atau Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, di mana kedua-duanya memiliki landasan yang kuat. Yang satu, Al-Qur'an diturunkan pada saat nuzul Qur'an yakni tanggal 17. Yang kedua, Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang sifatnya misteri. Kapan itu Lailatul Qadar? Nah, perlu kita pahami bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, kalam Allah. Yang pertama, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit, di mana Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan, baik dimulai dari Quran surat Al-Fatihahnya sampai An-Nasnya, dan ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang kemudian pada malam inilah yang menjadi misteri. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Nah, kemudian setelah Allah turunkan secara keseluruhan melalui atau menuju langit atau Baitul Izzah, kemudian melalui malaikat Jibril
Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 17 Ramadan, yang ini kemudian disebut dengan malam nuzul Quran. Kemudian dari Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya yang diawali dengan surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ayat yang terakhir yang Allah turunkan adalah Quran surat Al-Maidah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Oke, baik anak-anakku yang Bapak cintai, Al-Quran itu banyak memiliki nama ya. Ada Alkitab, ada Al-Furqan yang artinya pembeda, Az-Zikr sebagai peringatan, Asy-Syifa, Al-Quran itu sebagai syifa atau obat, Al-Bayan, Al-Quran itu sebagai penerang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin nanti kalian bisa lihat dan baca satu persatu di dalam slide yang Bapak siapkan. Nah, kemudian isi kandungan itu banyak sekali ya. Namun secara garis besar Al-Quran itu memiliki dimensi keagamaan dan dimensi keilmuan. Di dalam dimensi keagamaan ada berisi tentang tauhid, yakni perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua ada janji, al-wa'd wal wa'id atau janji dan ancaman dari Allah. Yang ketiga membahas tentang tata cara kaifiyah ibadah, baik itu mahdoh ataupun ghair mahdoh, hablum minallah dan hablum minanas. Yang keempat, the way of life sebagai pedoman hidup kita agar kita tidak tersesat. Dan juga Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu, baik orang-orang yang soleh atau orang yang kafir, sebagai bahan evaluasi di dalam kehidupan kita. Dan dari segi keilmuan, menurut Dr. Muhammad Ijazul Khatib ya, mengatakan bahwa sebetulnya Al-Quran itu berisi perintah kepada manusia selain untuk beribadah juga untuk mempelajari alam-alam sekitar. Di dalam Al-Quran ada ayat qauliyah, namun sebenarnya lebih banyak lagi ayat kauniyah yang Allah ciptakan, yang tidak Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Dari strukturnya Al-Quran itu kita tahu bahwa Al-Quran terdiri dari 114 surat, diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, 30 juz dan 6.236 ayat. Kemudian ada yang mengatakan bahwa 6.666 ayat itu bagaimana? Ya, mungkin ada sebagian ulama yang berbeda di dalam pemenggalan surat atau pemenggalan ayat yang panjang. Mereka membaginya menjadi beberapa ayat dan kemudian jumlahnya menjadi 6.666 ayat. Dan dari tempat turunnya Al-Quran ini diturunkan pertama di Mekah dan yang kedua di Madinah. Di Mekah kita sering menyebutnya dengan surat Makkiyah, dan di Madinah kita sering menyebutnya dengan ayat atau surat Madaniyah. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, keistimewaan Al-Quran, di dalam Al-Quran banyak sekali. Namun dari beberapa keistimewaan itu yang saya jelaskan atau yang Bapak jelaskan hanya beberapa butir saja. Yang pertama, Al-Quran adalah satu-satunya buku atau sesuatu yang dibaca oleh orang paling banyak di muka bumi ini, tetapi tidak paham apa yang dibaca. Setiap hari kita baca Al-Fatihah, An-Nas atau surat yang lainnya, tetapi kita tidak tahu maknanya. Inilah kelebihan Al-Quran. Meskipun kita tidak tahu artinya, tapi kita memiliki semangat untuk selalu membacanya. Tidak ada bacaan yang sesempurna seperti itu. Kita membaca Quran, kita tahu apa yang kita baca. Kita baca komik, kita tahu apa yang kita baca. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak paham apa yang kita baca, sehingga menuntut kita untuk belajar memahami isi kandungan Al-Quran.
Yang kedua, keistimewaan Al-Quran itu oleh Allah telah digariskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Al-Quran itu Allah yang menurunkan dan satu saat Allah yang akan mengambil kembali, sehingga catatan Al-Quran akan hilang di muka bumi ini. Hafalan Al-Quran akan hilang dari para penghafalnya. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran itu membacanya adalah ibadah. Berbeda ketika kita membaca berita-berita dalam HP, dalam gadget, kita melihat di media sosial, media elektronik. Membaca Al-Quran, satu ayat oleh Allah diberikan beribu macam kebaikan. Jangankan satu ayat, satu huruf oleh Allah dibalas dengan 10 kali kebaikan. The next, keistimewaan Al-Quran adalah mungkin satu-satunya di muka bumi ini ayat suci yang paling dihafal, karena Al-Quran itu sangat mudah untuk dihafal. Kita tahu banyak ulama-ulama atau bahkan zaman sekarang dan saat ini banyak anak-anak kita di usia yang masih belia, mereka sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz, subhanallah, dan ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab yang lainnya. Dan yang terakhir, keistimewaan Al-Quran yang akan saya bahas hari ini, ayat Al-Quran bisa ditafsirkan kapanpun dan dalam keadaan seperti apapun, baik saat ini ataupun yang akan datang, karena Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman. Saya kasih contoh. Di dalam Quran surah Yasin Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya wallahu a'lam bishawab, pada hari ini aku kunci mulut-mulut kamu. Wa tukallimuna aydihim, maka tangan-tanganmu akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki yang akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat. Ini hitubnya mungkin nanti di akhirat, ketika kita ada dalam melewati masa-masa yaumul akhir. Namun bisa ditafsirkan dan ini implementasinya bisa terrealisasi saat ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mungkin ada sebagian ulama kontemporer menafsirkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim, di mana mulut sudah terkunci, dan hari ini saat ini mulut kita sudah terbungkam. Kita sudah jarang berbicara, kita sudah jarang berdialog. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki yang menjadi saksi. Saat ini media sosial kita, gadget kita terhubung dengan satelit, internet. Tempat yang kita lalui, tempat yang kita singgahi, semuanya ada daftarnya di lini masa kita, sehingga kita tidak bisa berkelit. Tempat-tempat yang kita lalui ada di dalam gadget kita, itu menjadi saksi tempat-tempat yang telah kita lalui. Itu adalah penafsiran kontemporernya. Anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah keistimewaan Al-Quran. Meskipun Bapak menjelaskannya secara singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk selanjutnya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ini adalah perintah Allah juga. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala mara bahaya. Dan yang terakhir, tolong kerjakan tugasnya yang nanti ada di deskripsinya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.